menurut hemat saya, dia diduga menggunakan identitas, dalam hal ini ijazah yang kami duga palsu. Perkenalkan, saya Bill. Saya melaporkan secara resmi kepada Saudara Rismond Hajolan Sianipar, yaitu sebagai orang yang menurut hemat saya, dia diduga menggunakan identitas, dalam hal ini ijazah yang kami duga palsu. Dan ini berangkat dari analisa penelusuran saya secara pribadi dan juga beberapa kawan yang menilai bahwa Saudara RHS ini sudah menggunakan sertifikat atau ijazah yang kami duga sekali lagi itu palsu. Dan saya memang sudah memantau sejak tahun lalu, namun baru saat ini bisa kita laporkan, mengingat yang dilakukan oleh terlapor sudah begitu masif ketika kemudian tampil di ruang publik. Jadi kami menganggap bahwa ketika beliau juga koar-koar soal ada orang yang memiliki ijazah palsu, ketika beliau dengan percaya diri mengatakan bahwa ada orang yang tidak benar melakukan penyetaraan ijazah dari luar negeri, ternyata kita juga hari ini dikagetkan atau semacam kami merasa tertipu bahwa orang ini justru adalah pelaku yang kami duga memalsukan ijazah dan sekaligus tidak pernah melakukan penyetaraan ijazah luar negerinya, karena beliau mengaku sebagai lulusan luar negeri Yamaguchi, Jepang. Sekali lagi teman-teman, tentunya Bapak Ibu sudah tahu bahwa yang bersangkutan sudah cukup lama kami mempertanyakan dan kami menganalisa, bahkan mengumumkan ke ruang publik bahwa yang bersangkutan diduga memiliki ijazah palsu, yang ijazah ini digunakan untuk membuat pembenaran-pembenaran tidak hanya di ruang publik, tapi pembenaran di meja hijau, pembenaran di persidangan yang notabene-nya harus clear dan bersih dari yang namanya sumpah atau keterangan bohong atau palsu. Apalagi orang yang mengatasnamakan sebagai ahli atau pakar, tapi ternyata identitas akademiknya bermasalah. Ini pesan kami adalah pesan moral sebenarnya, dan setidaknya saya secara pribadi sudah menunaikan tugas sebagai bagian dari keluarga besar YouTuber terhadap teman-teman subscriber yang selama ini mempertanyakan kenapa kok nggak dilaporin orang ini gitu. Akhirnya kita sudah berada di satu puncak klimaks. Begitu terakhir beliau tampil di pengadilan Komisi Informasi Pusat yang mengatasnamakan orang yang seolah-olah pernah melakukan penyetaraan ijazah, maka disinilah kami bulatkan tekad, termasuk ketika kami mendapatkan informasi dari kampus Yamaguchi, Jepang, bahwa yang bersangkutan identitas ijazahnya tidak pernah diterbitkan oleh kampus tersebut. Tentu banyak fakta dan bukti-bukti yang nanti akan kita bongkar di saat proses penyidikan lebih jauh, dan saat ini kami bersyukur kepolisian akhirnya menerima laporan kami. Biasanya cuma sekedar konsultasi dan audiensi. Tadi kami melihat nampaknya diskusi dan juga arahan, termasuk juga apa yang kita konsultasikan, justru mengkerucut bahwa ini memenuhi unsur untuk kemudian kita laporkan sebagai potensi tindak pidana pemalsuan dokumen, terutama pemalsuan ijazah. Soal pasal-pasal dan aspek hukum, instrumen hukum, tentu saya di sini bersama teman-teman dari Pradi Bersatu. Dalam hal ini juga ada Bapak Lecumanan, dan saya berterima kasih kepada teman-teman relawan Pak Jokowi Prabowo Gibran, termasuk teman-teman YouTuber Nusantara. Saya didampingi langsung oleh Ketua Umum serta kawan-kawan yang sudah memberikan support, dan tentunya ini untuk anak bangsa kita agar kemudian terhindar dari polarisasi yang selama ini sudah dibangun oleh saudara terlapor.